Halo, kembali lagi dengan saya, Sandro Julius. Channel YouTube saya, Sandro Julius dengan logo Garuda. Sorry, saya pakai masker nih karena saya dalam keadaan lockdown. Di rumah pun saya tidak tahu. Memang tadi bersih-bersih pembuatan sterilisasi rumah. Hanya saja saya berupaya memberikan contoh untuk yang bisa kita bahas hari ini. Seperti kemarin kami di posko BNPB, kebetulan BNPB Kabupaten Toba itu dipimpin oleh Dr. Pontas H. Batubara MKes, di mana yang akan kita bahas adalah sebuah masalah tentang virus mendunia dan mematikan. Siapa sih yang nggak tahu virus sekarang? Ini kan sudah zamannya internet. Kita kan sudah punya Android, pakai juga pasti ada lah. Minimal dari televisi kita tonton, atau dari perangkat desa, polisi, tentara, dan perangkat-perangkat kesehatan mungkin kita dengar. Nah, updating kami kemarin, sebelumnya saya sudah bikin di akun Facebook saya, itu Sandro Julius Simanjuntak. Saya bikin video, itu peringatan untuk beberapa orang, atau yang paling utama untuk anak-anak rantau agar mengisolasi diri. Jadi fokusnya pembahasan kita sekarang, saya mau membacakan surat edaran yang diterbitkan oleh BNPB yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19, yaitu Dr. Pontas H. Batubara MKes. Jadi surat edarannya seperti ini. Kepada yang terhormat seluruh kepala desa se-Kabupaten Toba di tempat surat edaran nomor 360 garing 1157 garing BPBD garing 3 Romawi garing 2020 berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19, diminta kepada seluruh kepala desa. 2. 1. Mengaktifkan desa siaga. Yang kedua, memantau keluar masuk warga desa, dan bila tidak penting, melarang warga keluar dari desa. Yang ketiga, bila ada warga baru datang dari luar Kabupaten Toba, terkhusus wilayah Indonesia dengan transmisi lokal, dalam kurung DKI Jakarta, Bali, Banten, Kabupaten Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Jawa Barat, Bandung, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Kota Bogor dan Karawang, Solo dan Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Magetan, dan Surabaya, dan luar negeri wilayah terjangkit lainnya. Maka petugas kesehatan desa, bidan desa, tapi yang di sini dicatatnya bidan desa, melakukan pendataan kesehatannya dan selanjutnya melaporkan ke puskesmas. 4. Bila ada warga yang masuk kriteria orang dalam pemantauan atau ODP, maka kepala desa dan petugas kesehatan desa bersama-sama melakukan pemantauan yang ketat sehingga ODP tersebut tetap tinggal di rumah. Oke, yang mau kita bahas nih, ini surat untuk kepala desa. Tapi saya lanjut yang kemarin. Saya ulangi dan saya ingatkan kembali di channel, di akun Facebook saya itu yang Sandro Julius, silahkan di-add. Saya juga
menyatakan bagaimana cara hidup sehat yang sebenarnya. Nggak boleh. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita, daya tahan tubuh kita, minum vitamin, cara berpikir kita, dan juga cara kita bersih-bersih diri. Oke. Kemarin saya sudah bilang, pihak penanggulangan bencana atau karena ini adalah bencana dunia tentang virus ini, yang mau saya katakan, tim dari gugus penanggulangan itu termasuk dari BNPB, pemerintah Kabupaten Toba, Dinas Kesehatan, dan yang berkaitan dengan sukarelawan kesehatan, yang termasuk juga TNI, Polri, dan seluruh jajaran-jajaran termasuk juga Satpol PP. Mereka selalu bekerja berjibaku untuk memberikan pelayanan terbaik. Baik itu informasi, baik itu pencegahan, atau mereka juga dengan sukarela mengantarkan apabila ada ODP yang sudah meningkat menjadi status PDP, itu diantar ke tempat isolasi di rumah sakit yang sudah ditentukan pemerintah. Untuk pasien-pasien yang sudah terjangkit atau belum ODP atau PDP yang sudah naik menjadi PDP, datanya kita tidak tahu. Silakan dibaca setiap referensi, di internet juga itu ada informasinya, baik di Kabupaten Toba atau di kabupaten manapun. Yang mengetahui setiap data itu adalah tim kesehatan, tim medis, TNI, dan Polri. Jadi kita jangan suka menebar hoax. Ini adalah gejala bencana dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan berdiskusi untuk cek kesehatan Anda. Cek kesehatan melalui pihak-pihak kesehatan desa atau puskesmas, bahkan rumah sakit. Cek kondisi kesehatan Anda, bagaimana suhu tubuh Anda, bagaimana keadaan pernapasan Anda, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, cara berpikir Anda. Jangan terlalu gampang menyebar hoax yang belum tentu Anda tahu, karena ini sangat sensitif. Yang berikutnya, cara berpikir Anda, mohon jangan terlalu panik, karena di saat Anda panik, otak Anda terganggu, maka sistem tubuh Anda dan imunitas tubuh Anda juga akan terganggu, karena semua dasar dari organ tubuh kita atau sistem saraf kita ada di otak kita. Oke, yang berikutnya, biasakan hidup bersih lah, bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri. Baju, nyampe rumah ganti baju, kalau bisa langsung dicuci sambil mandi, itu langsung dijemur. Sering-sering cuci tangan, baru pakai masker kalau mau keluar rumah. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan Anda. Jaga jarak Anda 1-2 meter dari kerumunan. Jangan kerumunan lagi lah kalau bisa. Kalau bisa lockdown aja. Berikutnya, yang kita bahas ini adalah sebuah situasi yang sangat mendunia, yang artinya perjalanan perhubungan udara, darat, dan laut semua dijaga ketat. Saya hanya ingin memperingatkan, Kabupaten Toba punya masyarakat, bisa kita katakan dia, kalau DPT dia 126.000, nah, bukan dari, tapi untuk pemilihan. Berarti kalau kita kali 2 dengan anak-anaknya, sudah kita hitunglah 300.000. Anda yang ada di perantauan sana, di luar Kabupaten Toba, kami minta tolong jangan pulang ke Toba. Anda 1 orang, di desa Anda ada 1.000 orang, tapi gara-gara Anda pulang memaksakan diri, kita tidak tahu. Saya tidak menyebutkan Anda terkena, tidak. Tapi kita tidak tahu Anda yang terkena, bahwa virus itu melalui pakaian Anda tidak terdeteksi. Anda datang ke sini, Anda meninggalkan virus tersebut di sini. Hitung perbandingannya, Anda 1 orang dan keluarga Anda berapa orang.
Jadi tolong pengertian masing-masing, kesadaran diri masing-masing. Untuk yang merantau, sebelum Indonesia dinyatakan status aman dari virus, dari COVID, Anda tetap bertahan di sana, isolasi diri Anda. Ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran dari Polri, Kapolri. Jangan membantah. Mereka juga berpikir untuk kita. Mereka juga berpikir untuk bagaimana cara hidup kita. Ekonomi dunia memang sekarang lagi krisis akibat virus tersebut. Semua lockdown. Tapi apa boleh buat? Ini bukan pribadi, bicara pribadi, tapi ini bicara umum. Kalau bisa orang kaya bantu orang miskin, bantu tetangga. Gak usah sok-sok inilah. Ini ya, COVID ini virus yang sangat tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Ini berbahaya. Mau kamu itu orang kaya, kamu orang miskin, kamu gimana aja. Kamu orang ganteng sok ganteng, kamu orang cantik sok cantik, mau model mau artis, sama saja. Jangan Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim Pak. Pak, jangan Pak. Pak, jangan pakai itu Pak. Kalau sudah terkena dan terjangkit, waktunya sebentar. Itu baca referensinya, banyak-banyak baca referensi. Jangan baca Facebook cuma pengen jelek-jelekin orang. Jangan, baca referensi positif untuk dikembangkan. Jangan dikembangkan ke orang, minimal kembangkan pada diri sendiri. Oke, sekian dari saya. Ingat peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu bukan kepentingan pribadi, tapi itu kepentingan dunia dan kepentingan Indonesia. Untuk masyarakat Toba, silakan ikuti maklumat yang telah dilakukan oleh Kapolri. Silakan ikuti anjuran dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Silakan ikuti edaran-edaran yang telah diedarkan oleh pemerintah Kabupaten Toba. Cek kesehatan Anda, hidup sehat, olahraga, maka Anda akan tangguh. Sekian dari saya, Sandro Julius. Ingat, gambarnya gambar Garuda. Like and subscribe ya. Bye-bye.